Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu, tentunya dengan tema kita hari ini tentang Dukcapil menyapa masyarakat. Dan seperti yang dijanjikan tadi pemirsa, kita akan mengundang narasumber istimewa kita. Ini ada Bapak Nofri Andrianto, SSTP MSI, selaku PLT Kadis Dukcapil Kota Bengkulu. Selamat pagi Bapak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak sehat, ya? Ya. Oke, sehat. Semangat lagi Pak. Semangat lagi. Oke, pemirsa, kita akan mulai berbincang-bincang nih dengan Pak Nofri terkait tentang bagaimana untuk sistemnya Dukcapil dan apa saja protokol kesehatan yang memang diterapkan pada saat masa pandemi ini. Pak, sebelumnya nih Nevi mau bertanya seperti apa nih sistem kerja di Dukcapil pada saat ini? Jadi masa pandemi ini COVID, kita dari Dukcapil Kota Bengkulu itu melaksanakan pelayanan secara terbatas. Oke. Ya. Jadi pelayanan di mana tidak terjadi tatap muka secara langsung antara warga dan petugas Dukcapil. Oke. Ya. Jadi di sinilah tantangannya ya, karena pelayanan tidak hanya dituntut mudah, tapi kita harus juga mempertimbangkan keselamatan. Keselamatan warga dan keselamatan dari kita, pihak petugas Dukcapil. Jadi selama pandemi kita menerapkan secara ketat protokol kesehatan, protokol COVID ini. Inilah yang jadi dasar kami membuka pelayanan dalam rangka new normal ini. Dukcapil kita buka, yang sebelumnya memang kita tutup. Tapi walaupun tutup, pelayanan tetap berjalan. Ya, walaupun warga tidak masuk kantor dan kami tetap bekerja seperti biasa. Ya. Seperti apa jadi itu sistemnya saat ini? Nah, jadi saya ceritakan di awal kita masa pandemi kita menyiasati dengan agar tidak ada titik tatap muka, kita menggunakan WhatsApp. Pakai WhatsApp. Ya. Oke. WhatsApp seiring jalan ternyata tidak mampu mengakomodir semua kebutuhan pelayanan Dukcapil yang dituntut oleh masyarakat. Yang terjadi apa? Seluruh petugas Dukcapil disibukkan dengan membalas chat aja itu. Yeah. Tupoksi lain, tugas lain itu tidak mampu dilaksanakan. Karena apa? Memang penekanannya setiap masyarakat yang chat atau membutuhkan informasi itu wajib kita balas. Tapi luar biasa banyak, saking banyaknya sampai malam pun petugas itu harus membalas chat itu. Sampai malam? Iya, karena kalau kita tidak balas, masyarakat itu punya akses langsung ke pimpinan kita, ke kepala daerah. Jadi saya perintahkan juga ke bawahan, apapun itu harus direspon. Ya. Seperti itu untuk saat ini. Oke, berarti saat ini menggunakan WhatsApp. Itu dari mulai kapan itu? Itu di awal ya, di awal pandemi kita menggunakan WhatsApp. Seiring waktu kita menilai bahwa hal ini tidak efektif. Oke. Tidak efektif. Jadi perlu dipikirkan suatu sistem atau aplikasi yang mampu secara mandiri merespon masyarakat, melayani, dan muncullah ide untuk mengembangkan aplikasi Selawe. Aplikasi Selawe ya? Ya. Apa ini aplikasi Selawe ini Pak? Aplikasi Selawe yaitu sistem layanan administrasi warga secara elektronik. Aplikasi ini khusus hanya untuk layanan online Dukcapil terhadap masyarakat Kota Bengkulu. Bukan Bukan secara nasional, jadi ini khusus Kota Bengkulu? Kota Bengkulu. Oh, ya. okay. Apa yang terjadi sebenarnya? Ternyata ada kabupaten lain juga mengakses aplikasi Selawe itu. Ada kejadian itu seperti itu. Jadi masyarakat itu protes, kok nggak direspon Pak katanya. Saya udah 2 minggu nggak direspon. Tapi ternyata itu malah ini sebenarnya untuk kota sebenarnya. Iya. Ya? Saya jawab, bukan tidak direspon Pak, tapi lebih memang tidak bisa. Iya. Karena bukan warga kita, bukan database kita kan. Jadi kita kasih penjelasan, silakan berhubungan dengan Dukcapil di mana dia berdomisili. Gitu. Oke, jadi memang ini aplikasi Selawe ini apa aja nih Pak yang mencakup di sana? Apakah memang untuk pengurusan KTP atau yang lain-lainnya juga? Jadi di Selawe semua kebutuhan masyarakat pelayanan Dukcapil itu ada di sana. Semuanya di sana. Ada di sana. Iya.
Jadi kelebihan dari Selawe ini, masyarakat itu sangat dipermudah sebenarnya. Tidak perlu datang ke Dukcapil, cukup menggunakan HP melalui Android di rumah, kirim, dapat nanti yang bersangkutan kan dapat nomor resi online gitu kan. Nomor resi ini pun bisa digunakan untuk pengecekan atau pelacakan. Kita sediakan menu pelacakan di aplikasi itu. Jadi begitu di input, masyarakat itu akan tahu sejauh mana dokumen yang diajukan dilaksanakan itu sejauh mana, apakah sudah diproses oleh operator atau sudah dicetak atau memang sudah jadi. Nanti kalau sudah jadi itu ada notis pemberitahuan ke HP-nya, memberitahu ke masyarakat bahwa dokumen Anda telah selesai. Silakan datang ke Dukcapil untuk pengambilan. Oke, jadi di Dukcapil sendiri itu hanya untuk bagian pengambilannya saja. Ketika memang proses itu sudah dilewati, begitu ya. Jadi ketika pengambilan itu boleh datang langsung ke Dukcapil. Nah, ini sistemnya seperti apa, Pak? Apakah memang memakai nomor antrian juga atau seperti apa? Jadi yang untuk dokumen harus dilakukan pengambilan di kantor ini hanya 2 dokumen. Oh, hanya 2 dokumen. KTP dan KIA. KTP dan KIA. Ya. Kalau yang lainnya? Yang lainnya itu bisa dicetak sendiri di rumah. Bisa dicetak? Ya, jadi itulah kelebihannya. Untuk KK, kemudian akte, jadi dokumen itu begitu kita diajukan di Selawe, kemudian diproses oleh operator, secara otomatis akan terkirim ke email masyarakat yang diinput saat pendaftaran di Selawe ini ya. Makanya perlu diteliti betul bahwa email yang diinput itu harus yang valid dan masih aktif. Nah, karena apa? Di situ nanti dokumen itu akan terkirim sana dan di situ pun ada PIN rahasia yang kami kirim ke sana untuk mengakses fitur cetak dokumen. Di dalam email itu ada cetak dokumen, memang nggak akan bisa cetak kalau PIN kita nggak ingat. Oh, aduh, jadi Pak paling tidak punya PIN-nya itu Ya. untuk ingatnya seperti itu. Ya. Oke, jadi kalau untuk misalnya KTP dan KIA itu langsung di Dukcapil, kalau yang lainnya kayak KK, Ya. akte seperti itu boleh cetak sendiri seperti Ya. itu, Pak? Kenapa yang KK KTP ini? Karena belangkonya Betul. khusus. Khususnya. Tapi kalau untuk KK akte itu saat ini berdasarkan Permen 109 itu menggunakan kertas A4 80 gram. Oh. Jadi tidak ada belangko khusus, sifatnya khusus untuk pencetakan. Boleh, jadi masyarakat itu bisa mencetak sendiri di rumah, di mana aja, di kantor bila bisa itu. Oke, kalau untuk misalnya untuk tanda tangannya atau capnya itu memang sudah tertera di sana? Untuk tanda tangan, seluruh dokumen kependudukan saat ini sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Oh, oke. Ya. Jadi itu begitu saya tanda tangan elektronik TTE gitu, di sana akan muncul kode QR, semacam barcode itu. Nah, kode QR ini disitulah keasliannya bisa dilihat, bisa di tes gitu. Dan sederhana tesnya, tidak perlu pihak Dukcapil yang masyarakat sendiri bisa menggunakan aplikasi yang ada di HP, baik bawaan HP ataupun yang dari Play Store. Itu tinggal di-scan, itu akan muncul status kakaknya aktif, siapa yang menandatangani, tanggal, waktu, jam penandatanganan, ada semua. Dan kalau dokumen itu aktif, insya Allah proses online-nya juga aktif. Bisa juga ya, kalau misalnya mau mengurus apapun itu juga bisa bersangkutan itu tadi ya Pak ya, karena memang tadi ada untuk scan QR-nya yang menandakan bahwa itu keaslian dari dokumen itu. Dokumen ya, jadi jangan khawatir masyarakat bilang, wah Pak kok beda nih ini kakak kami, nggak seperti yang dulu, cuma kertas putih kayak fotokopi. Iya betul. Tidak perlu lagu, itu memang asli, keasliannya itu dari kode QR atau barcode yang merupakan bentuk dari tanda tangan elektronik pejabatnya. Gitu.
Artinya dengan aplikasi Selawe ini juga sebenarnya masyarakat Kota Bengkulu ya, khususnya untuk masyarakat Kota Bengkulu ini dipermudah seperti itu ya. Betul. Mengurus apapun itu yang bersangkutan di Dukcapil. Tapi ini khusus Kota Bengkulu ya Pak Betul. ya? Khusus Kota Bengkulu. Nah mungkin nanti ada di beberapa kabupaten lain yang mungkin nanti akan mencontoh seperti itu ya. Mudah-mudahan juga untuk mempermudah masyarakat di luar sana juga. Dan untuk protokol kesehatan sendiri, apakah ketika memang masyarakat ke sana ada nggak protokol-protokol kesehatan yang memang harus diwajibkan untuk para masyarakatnya? Jadi kami instansi pelayanan itu memang sudah diinstruksikan dari pusat, Dirjen Dukcapil, itu kita tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan tujuan itu baik untuk masyarakat dan petugas kita. Jadi protokol kesehatan ini memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Betul. 4M nih. 4M ya? 4M ya. Itu wajib dilaksanakan. Nah, yang berat di Dukcapil sebenarnya kerumunan ini. Nah, betul. Kerumunan. Karena terkenal instansi pelayanan seperti Dukcapil itu kalau sehari-harian sebelumnya itu membludak. Betul sekali, kita tahu. Bisa satu kali akses itu 300-500 orang meluber sampai keluar kantor. Keluar kantor ya Pak ya? Nah, untuk memecah akses ini, itu diatur oleh petugas arus masuk masyarakat ke kantor, ke dalam kantor terutama, itu dibatasin. Jadi kita mengambil kebijakan sekali masuk warga itu 20 orang. Maksimal 20 orang. 20 orang. Begitu ada masyarakat yang selesai, masyarakat boleh diperkenankan masuk. Dijaga, diatur supaya tetap terkondisi 20 orang. Kenapa? Kursi kita sediakan idealnya, karena berjaraknya, betul. itu idealnya di saat ini 20. Lebih dari itu, dia akan menjadi kerumunan. Jadi memang untuk masyarakatnya sendiri dibatasi tetap dengan 4M tadi ya Pak ya? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tadi menghindari kerumunan. Itu tadi yang harus tetap karena kita tahu kalau kita nih ke Dukcapil ya, untuk pemirsa di rumah mungkin ketika Dukcapil sampai keluar-keluar gitu. Betul. Ya Pak ya. Jadi memang ini ada aplikasi tadi, yang pertama namanya aplikasi Selawe, itu bisa dipergunakan untuk masyarakat Kota Bengkulu untuk membuat apapun misalnya kayak gitu. Nah kalau untuk perekaman KTP sendiri Pak, ini sebenarnya di Capil atau di mana? Jadi untuk pelayanan eKTP ini emang ada dua proses, satu proses perekaman, proses lainnya yaitu pencetakan. Ya, perekaman khusus di Kota Bengkulu itu titiknya adalah di kecamatan. Di kecamatan. Di 9 kecamatan. Di Dukcapil itu hanya pelayanan pencetakan. Hanya pencetakan saja. Pencetakan saja. Ya. Nah, karena ini apa ya? Keadaan sekarang berbeda, tantangannya juga berbeda. Jadi proses pencetakan itu tadi karena melalui Selawe tidak perlu masyarakat hadir di kantor untuk mengantri. Jadi masyarakat itu hanya datang saat pengambilan dan itu diatur oleh sistem. Dalam arti tanggal berapa, waktunya kapan, itu diatur. Itu tadi menghindari apa? Jangan sampai menumpuk di satu waktu. Jadi kerumunan gitu. Jadi sistemnya pun mengatur. Yang jadi hal ini terkadang warga sudah diatur itu. Dia nggak langsung mengambil. Justru nanti Pak, kira-kira kemarin saya nggak sempat datang nih Pak. Boleh nggak besok saya ngambil itu? Ya kita nggak bisa mencegah. Silakan. Tapi tadi kita tekankan ke protokol kesehatan dan untuk mengantri. Karena apa yang diprioritaskan otomatis pada yang dijadwalkan saat itu. Dan itu gimana Pak? Kalau misalnya kan per hari itu ibaratnya kalau misalnya masuk ke ruangan itu maksimal 20 orang tadi dikatakan. Kalau misalnya ada yang mau besok atau lusa seperti itu kan akan terjadi lebih dari 20. Itu gimana tuh Pak? Jadi ada petugas di depan memang sudah kita instruksikan untuk kasus yang tidak mengambil tepat waktu itu diatur. Diaturnya dia biasanya di ujung hari, di ujung pelayanan, jam pelayanan gitu. Ya, enggak langsung cukup Pak, saya mau ambil. Kita prioritaskan justru yang punya hak hari itu. Dia kita kasih kebijakan nanti kira-kira di atas jam 3 baru diperkenankan dalam kondisi kalau memang sudah melesepi. Kalau untuk kantor jam operasional sendiri tetap Pak dari
pagi itu? Tetap tidak ada perubahan kita Tetap tidak ada untuk perubahan, walaupun masa COVID ini tetap jam 8 sampai dengan jam 4. Jam 4. Oke. Jadi untuk tidak ada jam perubahan operasional, hanya saja tadi untuk tidak bertatap muka langsung Iya, dengan betul. para petugasnya. Untuk di Dukcapil hanya untuk pengambilannya saja, dan itu pun hanya KTP dan KIA itu tadi Iya, Pak ya, untuk KTP dan KIA. Dan kalau misalnya berarti kalau untuk perekaman di kecamatan berarti itu memang orang juga tidak harus langsung ke kecamatan, pakai aplikasi Selawe itu tadi ya Pak ya? Nah, proses untuk perekaman di kecamatan itu berbeda ya. Jadi memang masyarakat dituntut secara fisik datang. Karena memang mau diambil foto kan, Betul. disidik jari. Disidik Ya. jari, Jadi yang bersangkutan datang memang diinstruksikan di kecamatan agar mengatur supaya ritme warga itu tidak begitu terjadi penumpukan itu kan. Dan biasanya memang dibatasi, nggak begitu, misalnya datang 200 bakal dilayani 200. Jadi kemampuannya ya setengah dari kemampuan yang biasanya. Oke, karena memang itu tadi tetap harus direkam sidik jarinya, fotonya seperti itu ya Pak. Ya. Betul. Berarti ada nggak untuk petugas kecamatannya sendiri untuk APD? Jadi memang resiko sangat tinggi untuk operator perekaman. Betul. Kenapa? Ada satu proses yang secara fisik bersentuhan biasanya. Betul. Terutama pas saat pengambilan sidik jari. Jari warga itu perlu ditekan. Oke. Nah, situ kan ada kontak fisik. Nah, memang disiasati saat ini seluruh operator itu wajib masker, face shield, dan sebisa mungkin menggunakan sarung tangan. Sarung tangan. Oke. Apa itu yang dari bahan plastik atau karet. Dan kalau memang terdesak, memang tidak ada, setiap memegang lengan itu dilapisi dulu dengan kertas atau karton gitu, nggak langsung bersinggungan. Karena ada komplain dari operator pakai sarung yang latek itu, Iya. ternyata panas, mudah keringatan. Iya betul. Ya. Jadi akhirnya dipakein kertas itu dulu Iya, tadi ya. Oke, jadi untuk petugas kecamatannya pun sendiri tetap memakai masker, face shield, dan juga sarung tangan, atau tetap memakai yang kertas itu tadi ya Pak ya, Betul, untuk ya. mengambil sidik jari. Tetap protokol kesehatan tetap harus Tetap diterapkan harus juga. Dan itu tadi tidak semua ya, misalnya 200 nggak hari itu juga, tapi tetap untuk Iya, masyarakatnya diatur tetap ritmenya, untuk iya. dibatasi. Iya. Oke, dan untuk pengambilannya tadi balik lagi baru ke Capil seperti itu. Nah pemirsa, nanti kita akan ngobrol kembali dengan Pak Nofri terkait tentang peralatan apa saja ini yang memang didukung untuk di masa pandemi saat ini. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu, tentunya dengan masih tema kita hari ini tentang Dukcapil menyapa masyarakat, dan masih dengan Pak Nofri Andrianto tentang bagaimana untuk sistem pelayanan Dukcapil. Tadi kita sudah membahas sedikit pemirsa ya tentang ada aplikasi yang namanya Selawe ya Pak ya. Jadi aplikasi Selawe ini diperkhususkan untuk warga Kota Bengkulu begitu yang ingin mengurus KTP, baik itu KIA atau akte atau administrasi lainnya seperti itu ya. Ini untuk memutus juga, maksudnya biar tidak banyak kerumunan gitu di kantor. Jadi tadi ada 4M yang diberlakukan di Dukcapil ya, tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jadi itu aplikasinya bisa untuk pemirsa di rumah pakai gitu ya, bisa di aplikasinya di download di Play Store seperti itu, namanya aplikasi Selawe. Nah kalau untuk pengambilannya itu baru ke Dukcapil, tapi itu khusus untuk KTP dan KIA. Nah kalau untuk misalnya akte seperti itu ya, itu bisa untuk dicetak sendiri melalui pakai kertas A4 80 gram gitu tadi ya. Oke, dan pemirsa jangan takut kalau untuk keasliannya, karena memang itu dia menggunakan barcode ya, menggunakan kode QR. Jadi itu untuk melihat apakah memang itu keasliannya begitu ya, dan bagaimana data-data yang memang detail ada di akte tersebut atau di data tersebut. Oke, pemirsa, kita kan mulai berbincang lagi dengan Pak Nofri. Ini kalau untuk karyawannya sendiri ini Pak, kalau di Dukcapil apakah memang pakai sistem shift-shiftan atau memang semuanya tetap datang? Kita dari awal sebelum pandemi sampai dengan saat ini kita tetap kerja normal. Jadi full pegawai bekerja dari pukul 8 sampai pukul 4. Oke, Tidak ada full. perbedaan kalau untuk petugasnya.
eh, yang perlu kami perbaiki sini benarnya di saat memang terjadi istirahat, kami perhatikan memang warga tetap menuntut dapat Pelayanan. pelayanan. Oke. Nah, disinilah nanti titik ini yang ke depan ini saya akan perbaiki, bagaimana menutup kekosongan di jam istirahat. Memang karena pegawainya pas begitu istirahat itu memang dimanfaatkan betul. Betul, Isoman, istirahat. sholat, makan, mereka nggak mau. Jadi perlu seperti yang dikatakan tadi, perlu shift pegawai, entah itu 1-2 orang tetap standby melayani secara terbatas saat mungkin. Yang penting pelayanan tetap berjalan gitu. Artinya juga tetap karyawan tetap full masuk, tapi tetap itu tadi ya, tidak ada kerumunan, dan kalau memang ada yang masuk cuma sekitar 20 orang secara maksimal ya Pak ya. Itu untuk pengambilan dokumennya tadi. Nah, kalau untuk respon dan permintaan masyarakat untuk penertiban KTP ini sejauh ini seperti apa Pak? Jadi di masa COVID ini itu tidak mempengaruhi tuntutan masyarakat, tetap kita pikir justru mungkin masa pandemi ini warga yang membutuhkan pelayanan kurang, tidak ternyata, bahkan malah saat ini menanjak. Karena trennya mungkin ya, dalam waktu dekat ini ada pemilu pilkada. Betul, nah itu dia. Di 2020 Desember ini. Jadi kebutuhan untuk pencetakan KTP terutama usia pemula, usia 17 tahun. Jadi untuk usia 17 tahun. Jadi untuk para pemirsa di rumah mungkin karena memang ini tadi maunya pemilihan seperti itu ya Pak ya. Mau pemilihan jadi banyak sekali ini untuk yang mau mengupdate KK-nya, mau mengupdate KTP-nya. Tapi jadi ini memang untuk diperkhususkan seperti itu untuk yang datang ke sana. Memang ada program dari Dukcapil, itu program rekaman keliling. Kita ada kendaraan namanya Dukling. Program kami ini merekam usia-usia pemula di sekolah-sekolah. Jadi seluruh sekolah itu kami rutin kami kelilingin. Kami rekam usia-usia yang berumur 16, 17 itu kami rekam. Walaupun umurnya belum 17, itu memang masih bisa direkam. Oh, boleh program sebelum umur 17? 15, 16 bisa direkam. Tapi KTP-nya hanya bisa terbit atau dicetak saat yang bersangkutan 17 tahun. 17 tahun, artinya boleh melakukan perekaman sebelum umur 17, tapi tetap pengambilannya di saat umur 17 tahun. Jadi antisipasinya untuk adik-adik yang usianya 16 atau 15 itu sengaja kita rekam agar apa? Memudahkan nanti ke depan saat dia membutuhkan KTP, dia tidak perlu repot lagi. KTP-nya sudah kami cetakkan duluan. Begitu dia umur 17, itu KTP-nya dicetak, diantar langsung. Iya, karena apa? Ini program Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota untuk membahagiakan warga Kota Bengkulu. Itu setiap warga yang 17 tahun itu hadiah. Hadiahnya ya. Hadiah. Nah, dan ini harus diantar ke alamatnya langsung sampai ke rumah. Dan untuk diketahui tadi dokumen KTP yang saat ini dicetak dan warga harus datang itu ke depan itu akan sampai ke rumah-rumah. Jadi apapun misalnya bukan hanya KTP ya seperti bukan KTP, tapi khusus untuk KTP ini kita bekerja sama dengan rencananya POS. Di 2020 ini sebenarnya sudah dianggarkan karena program itu dirancang dari 2019. Bagaimana cara KTP untuk membahagiakan masyarakat sampai ke rumah, diantar. Nah, yang kendala gara-gara COVID, rokok pusing dan sebagainya, anggaran itu untuk saat ini belum bisa. Tapi ini tetap jadi penekanan kepala daerah, Pak Wali dan Mawali, ini harus jalan. Ini program kami katanya untuk membagikan ke masyarakat melalui Dukcapil. Jadi tanggung jawab kami harus merealisasikan kalau memang tidak bisa tahun ini 2021, bagaimana caranya KTP sampai di depan rumah. Jadi kami akan bekerjasama dengan POS. Bekerjasama dengan POS. Kalau memang tidak bisa untuk tahun ini, karena memang anggarannya pun masuk ke COVID, karena memang lagi pandemi ini ya Pak ya. Tapi kalau memang tidak tahun ini programnya harus tetap
berjalan gitu ya. Berjalan, Kalau ya. memang tidak tahun ini di 2021. Nah, tadi ada mobil dukling tadi ya, Pak Betul. ya. Nah, itu untuk umur 15, 16 tahun sudah bisa melakukan perekaman, tapi pengambilan KTP-nya tetap di umur 17. Nah, itu mobil dukling itu apakah juga ke sekolah atau gimana? Ya, kendaraan kami dukling itu khusus memang keliling ke sekolah, merekam, fokusnya memang ke sekolah. Namun tidak menutup kemungkinan ada permohonan seperti lansia, Oke. lumpuh, sakit, kami yang proaktif datang merekam ke rumah warga. Jadi biasanya informasi itu kami dapatkan bisa dari pihak RT atau kelurahan. Ada warga yang lumpuh tapi membutuhkan dokumen kependudukan untuk pengurusan mungkin berobat, kami akan datang langsung. Oke. Iya. Jadi Dan itu perintah Pak Wali dan Mbak Wali, prioritaskan karena pertimbangannya kemanusiaan. betul. Jadi tidak perlu khawatir ya. Jadi bukan hanya ke sekolah-sekolah saja, tapi mengingat kalau misalnya ada lansia seperti itu ya, atau misalnya yang lumpuh, itu langsung bisa didatangi langsung ke rumahnya gitu ya, Iya, Pak betul. ya. Oke. Dan untuk kalau peralatan sendiri, Pak, untuk peralatan penyangkut untuk Dukcapil ini sendiri, apakah memang semuanya bagus atau seperti apa? Perangkat kita saat ini, kita berusaha berjuang agar yang ada saat ini tetap bisa melayani. Oke. Namun tetap kita butuh penambahan seperti yang prinsip ini, yaitu alat mesin cetak KTP. Saat ini untuk diketahui pencetakan KTP ini secara sistem itu diatur khusus sesuai dengan kemampuan mesin. Kebetulan mesin yang kita miliki itu 1 unit yang tersisa. Oke. Nah, dengan kemampuan terbatas ini, yang dirugikan siapa? Masyarakat. Betul. Kalau kemampuan mesin kami, anggap aja ada 3, kami mampu mencetak di atas 300, tidak ada lagi pembatasan antrian sistem. Masyarakat mendaftar, langsung dilayani, dapat. Betul. Tapi saat ini, apa? Kami menjaga alat yang tersisa saat ini tetap berjalan. Dengan cara apa? Kami tidak bisa memaksa. Kalau dia mampunya 150, kami tidak akan memaksa sampai 200. Oke. Ya, kami tetap jaga itu. Yang penting masyarakat tetap layani. Tapi tuntutan masyarakat itu lebih daripada itu. Kalau alat ini ada, insya Allah masyarakat itu sangat terbantu. Betul. Jadi begitu dia ngakses aplikasi Slawe, antrian sistem penuh. Itu tuh gimana ya? Begitu dia melapor, terenyuh juga kita karena yang masyarakat ini kan membutuhkan kan. Betul. Karena apa dia di tulisan di sistemnya itu, antrian sistem penuh, silakan mendaftar di esok hari. Di esok hari itu tadi sudah berebut. Sudah Menunggu banyak sistem juga. dibuka itu sudah berebut di masyarakat mengakses. Sebenarnya ini nggak perlu kalau perangkat kita jumlahnya memadai. Oke. Ya. Tidak ada perlu pembatasan. Mau 500 bisa diinginkan. Dan saya ke depan mengset pelayanan Dukcapil itu tidak lebih dari 24 jam. Jadi selama 24 jam sudah selesai seperti itu ya? Selesai. Dengan catatan perangkat mendukung. Nah, itu tadi. Secara sistem petugas itu memungkinkan. Jadi untuk saat ini mungkin ada pengurusan sampai 3 hari, 7 hari. Nggak perlu, bisa kita set agar 24 jam. Tapi 24 jam ini bukan dalam arti sehari ya. Iya. Kalau masuknya sore berarti ngambilnya Sore besok. besoknya, iya. Ya. Tapi kalau 1 hari, sore masuk harus hari itu jadi kan. Nggak seperti itu. Tidak lebih dari 24 jam. Oke. Tapi itu tadi dengan catatan kalau memang alatnya memadai. Iya. Lalu upaya-upayanya tuh selain menggunakan aplikasi Slawe, apa lagi nih Pak? Saya masih ke tadi, saya menekankan ke staf kami di Dukcapil dengan keterbatasan yang ada mengarah kepada 24 jam. Tapi perintah saya juga harus ke staf saya, itu maksudnya kewajarannya. Saya nggak mungkin menekan mereka, tapi alat penunjang nggak ada gitu. Jadi mereka siap melaksanakan 24 jam dengan catatan memang perangkat mohon disediakan. Kami akan maksimal mungkin berjuang pelayanan 24 jam.
Siap, itu juga dengan alat pemerintah. Kalau untuk saat ini Pak, jumlah daftar tunggu pencetakan KTP ini ada sekitar berapa warga, berapa orang? Karena kita pakai sistemnya online, ini dari HP aja kelihatan ini Oke, boleh berapa antrian dicek. sistem. Oke, ini Pak Nofri sedang mengecek ya, kira-kira sudah ada berapa nih jumlah daftar tunggu pencetak untuk KTP Kota Bengkulu. Pada saat ini bisa diakses di aplikasi Selawe itu tadi ya Pak ya? Iya. Oke, jadi memang untuk mempermudah masyarakat juga sekali lagi aplikasi Selawe ini memang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Bengkulu untuk mengurus administrasi di Dukcapil, misalnya seperti mengurus KTP atau KK atau KIA atau akte, itu semua bisa di sana ya Pak ya. Nah nanti pada saat itu muncul notifikasi-notifikasi atau misalnya pemberitahuan ketika memang prosesnya sudah sampai mana gitu ya, misalnya sudah masuk ke bagian mananya, sampai pada saat nanti pengambilan dokumentasinya itu khusus untuk KTP dan KIA itu boleh langsung ke Capil. Tapi kalau untuk akte itu untuk masyarakat di rumah bisa untuk mencetak sendiri menggunakan kertas A4 80 gram. Gimana Bapak? Ini sudah terdata? Masih belum ya? Oke. Jadi nanti untuk kira-kiranya sendiri Pak, kira-kira ada berapa? Diperkirakan untuk saat ini untuk daftar cetak tunggunya sendiri. Kalau minggu kemarin itu ada sekitar 483, 400 itu mampu kita selesaikan lembur nih. Lembur loh. Lembur ini di hari Senin itu menjadi titik nol, daftar antrian nol. Tapi seiring jam pelayanan muncul perekaman baru di kecamatan, itu akan masuk jadi daftar antrian lagi. Daftar antrian lagi. Masuk lagi dia. Oke. Nah kalau untuk ada berapa ini Bapak? Saat ini di jam ini ada 77 KTP. 77 KTP ya? Ya, Oke. yang daftar antriannya. Ada daftar antrian Sudah berarti diproses 7.122. 7.122? Ya, Oke. dalam bulan ini. Kalau untuk nomor antriannya tadi ada di 77. 77 dan itu insya Allah memang bisa selesai tadi ya Pak ya untuk secara 24 jam. Itu 77 itu macam-macam ngurusnya, KTP saja Enggak, atau itu KTP, satu KTP saja? aja. Untuk satu KTP saja. Nah kalau untuk waktu yang dibutuhkan untuk misalnya menuntaskan KTP atau akte itu sebenarnya berapa lama Pak? Kalau untuk pengurusan KIA itu sudah 24 jam. 24 jam. Satu hari. Jadi pengurusan ini besok sudah bisa. Untuk KK sudah. KK yang pendaftar pengajuannya melalui Selawe itu 24 jam. Yang untuk KTP itu 24 jam. 24 jam, Terkadang juga kalau sistem antriannya penuh melebihi dari itu. Nah, Bisa tetap tembus mengikuti bagaimana sistem lebih antriannya dari juga 24 jam. ya. Oke, jadi Karena KTP ini yang paling tinggi diakses oleh masyarakat permohonannya. Biasanya memang rata-rata masyarakatnya mengajukannya KTP seperti itu ya Pak ya. Baru habis itu mungkin KK atau KIA atau akte dan lain sebagainya. Nah ini tadi kita sempat berbincang pemirsa dengan Pak Nofri tadi. Ini ada aplikasi selain aplikasi Selawe, ini ada namanya aplikasi 3-in-1 Inovasi ya. Program baru aplikasinya 3-in-1 Duka Cita. Ya. Oke, ini bisa dijelaskan Pak itu apa inovasi? Jadi 3-in-1 Duka Cita ini adalah inovasi program kepala daerah, wakil Pak Wali dan Pak Wawali melalui Dukcapil, 3-in-1 Duka Cita. Apa yang maksud itu? Yaitu program yang dirancang untuk membantu meringankan beban keluarga yang meninggal. Oke. Jadi begitu ada warga Kota Bengkulu meninggal, secara otomatis nanti Dukcapil akan menerbitkan 3 dokumen sekaligus, yaitu akte kematian, kartu keluarga, dan KTP dengan status cerai mati. Oke. Nah, 3 belangko ini nantinya akan diserahkan, diantar ke rumah warga itu di hari ketiga di saat takziah. Betul. Itu akan diserahkan langsung oleh Pak Wali Kota, bisa juga Pak Wakil Wali Kota, Pak Camatnya, atau Pak Lurahnya yang mewakili. Perangkat desanya ya. Ya betul. Nah, gimana cara ngakses program ini? Jadi, untuk saat ini, siapapun warga yang meninggal, secara otomatis ini,
mekanismenya RT itu proaktif melapor ke kelurahan. Oke. Kelurahan berkoordinasi dengan Dukcapil. Pada hari itu Dukcapil akan langsung menerbitkan dokumen, 3 dokumen itu yang dimaksud. Oke, jadi Dan akan diserahkan ke pihak kelurahan. nanti pada saat di hari ketiga itu nanti semua akan diberikan ya, berupa tadi ada akte kematian, ada KTP cerai mati, dan ada juga kakak terbaru ya. Oke, ini namanya aplikasi 3-in-1 Duka Cita tadi dari Program 3-in-1 Duka Cita. Program 3-in-1 Duka Cita. Jadi tadi ada 3 dokumen yang akan diberikan kepada keluarga yang mengalami musibah meninggal tadi ya Pak ya. Betul. Oke, nah untuk biaya atau pungutan ini apakah memang ada biaya resmi kalau untuk dari Dukcapilnya untuk mengurusi dokumen-dokumen ini? Jadi untuk seluruh pelayanan Dukcapil itu secara tegas aturannya menyebutkan gratis, tidak ada dipungut biaya. Tidak ada pungutan, oke. Jadi kalau seandainya ada pungutan itu jelas menyalahi. Betul. Ya, tidak diperkenankan. Setahu Bapak ini masih ada nggak sih calo-calo di luar sana yang memang masih berkeliaran untuk ngurusin administrasi Ya, ini? menarik ini. Dukcapil ini, gaduhnya Dukcapil ini, satu dari calo pungli, Oke. yang kedua dari Blanko, Blanko. saat ini nambah lagi Ribon, yang 4 itu rusak perangkat atau rusak jaringan. Alatnya, oke. Ini gaduh pasti. Perintah dari pusat, dari pimpinan kami, Dukcapil jangan gaduh. Jadi kami melaksanakan, menjaga gimana caranya Dukcapil ini jangan sampai gaduh. Apakah itu calo tadi? Calo ini kaitannya mencuat pasti. Seandainya ada kasus naik, mencuat semua tuh, gaduh nanti itu. Blanko, kalau stoknya habis pasti gaduh. Betul. Sedangkan penekanan dari pimpinan kami tidak ada rumusnya kosong Blanko. Ribon juga seperti itu. Jadi apa? Tinggal kemampuan manajerial kami selaku pimpinan untuk mengatasi hal ini kan. Jangan sampai gara-gara hal tersebut tadi mulai warga gaduh. Betul. Kalau udah gaduh, yakin semua jadi repot nanti. Jadi itu. Oke, jadi memang tadi memang kita tidak menutup mata, memang masih ada yang seperti itu ya. Tapi untuk dari pihak Capilnya sendiri mengusahakan gitu ya. Jadi Ya, jangan sampai. khusus untuk percaloan ini, percaloan sama pungli. Selawe dirancang itu tidak hanya menghadapi COVID. Karena rumus pelayanan itu berdasarkan BPK, pelayanan yang ideal itu pelayanan tidak tatap muka. Kenapa? Begitu warga tidak ada tatap muka, di situ juga tidak ada peluang untuk pungli. Betul. Kalau warga mudah cukup mengakses melalui HP di rumah, untuk apa dia menitip? Oke. Nah, karena faktor titip menitipnya lah peluang terjadinya pungli. Misal kita menitip ke teman, atau kadang-kadang menitip ke PRT. Betul. Kita nggak enak nih PRT ke Bentiring jauh. Kita nitip lah uang bensin, itu sudah masuk ke ranah situ. Peluang itu terjadi. Betul. Nah, dengan Selawe, orang itu tadi ya mudah ya, cukup mengakses dari melalui HP, dan prosesnya nggak begitu lama, untuk apa lagi menitip? Betul. Ya. Artinya juga aplikasi Selawe ini untuk menghindari si calo-calo itu tadi Betul. juga ya. Jadi memang kita diharapkan untuk bisa mengurus sendiri, mengurus secara mandiri. Tapi kelemahan, bukan kelemahan dari Selawe sebenarnya, kelemahan dari kita ini ada Selawe itu kan digital ya, Betul. aplikasi Android, akan susah diakses oleh mungkin kayak emak-emak gitu ya. Itu akan repot dia itu. Ini apa ini? Malah tambah susah ini, tambah rumit ini. Lemaklah aku datang Langsung ke kantor. gitu ya. Nah, itu tantangan bagi kami mengedukasi emak-emak yang ini agak rempong. Iya, iya. Itu jadi mengatasinya seperti itu gimana Pak kalau untuk Dukcapilnya sendiri? Jadi Apakah memang ada sosialisasi atau seperti apa? ya memang di awal Selawe ini tantangan kami memang sosialisasi yang perlu diperkuat, termasuk seperti ini difasilitasi oleh RBTV. Betul, betul. Gitu.
itu termasuk dalam sosialisasi ya. Sedangkan dari kami itu langsung melibatkan RT. Kami ada grup RT Kota Bengkulu. Betul. Agar menyebarluaskan QR-nya ataupun link Slawe ataupun APK dari Android itu. Nah, apa ya? Tinggal memang dari kami pun di kantor mengedukasi setiap warga yang datang itu sebentar kan, karena warga itu kadang kebingungan kan, kami tunjukkan silakan akses ini. Oke, lalu dari ada ini, tahapan. atau di scan aja tuh, Betul. di scan di tempat kami sediakan langsung muncul otomatis di HP dia. Tinggal diarahkan ini Pak. Oke, bagaimana tahapan-tahapannya Ya, seperti di itu? awal itu ya, Oke. di awal. Karena masyarakat itu mungkin baru pertama kali. Benar. Nah, berikutnya diharapkan warga itu bisa sendiri tanpa harus datang ke kantor. Betul. Itu tadi nah, yang namanya aplikasi biasanya itu memang untuk mempermudah seperti Betul, itu ya. ya. Jadi memang mungkin yang baru-baru diajarkan dulu awalnya seperti apa. Nah, ini terakhir ini untuk Pak Nofri. Pesan untuk seluruh masyarakat Kota Bengkulu terkait tentang tema kita hari ini tentang Dukcapil sendiri seperti apa, Pak? Jadi pesan kami dari Dukcapil Kota Bengkulu kepada warga Kota Bengkulu, sebisa mungkin kami harapkan untuk dapat mengakses Slawe dalam pelayanan Dukcapil, karena di Slawe itu semua kebutuhan Dukcapil itu ada semua di sana. Oke. Dan di sana kita permudah, seandainya pun tidak terhindar harus datang ke kantor, dalam arti mungkin ada masyarakat datanya bermasalah, itu memang tidak bisa melalui Slawe. Individu yang bersangkutan harus hadir. Seperti kenapa KTP-nya lama nggak bisa dicetak. Betul. Nah, di situ dibutuhkan apa? Sidik jari yang bersangkutan untuk melacak datanya sendiri, pakai jari. Jadi harus datang. Nah, ketika datang, mohon dengan sangat protokol kesehatan dijalankan. Dipatuhi. 4M tadi, memakai masker, Mencuci tangan, ya, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan. kerumunan. Oke. Gimana kan? Oke, nah, oke tadi pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan Pak Pria. Sekali lagi untuk masyarakat Kota Bengkulu yang saat ini mungkin masih bingung, takut gitu ya, takutlah kalau misalnya ke Dukcapil kayak itu harus rame-rame. Dan pemirsa jangan khawatir, ini ada aplikasi Slawe, sekali lagi ini namanya aplikasi Slawe, ini untuk mempermudah masyarakat Kota Bengkulu itu untuk mengakses atau misalnya untuk membuat KTP, KIA atau akte, itu semua bisa dari sana. Jadi tinggal unduh saja aplikasinya seperti itu, download saja aplikasinya. Setelah itu nanti pasti ada tahapan-tahapan yang memang diperlihatkan seperti itu ya Pak ya di sana. Jadi memang kalau misalnya mengurus bisa di aplikasi Slawe itu, dan untuk pengambilan dokumennya itu khusus KTP dan KIA itu boleh langsung ke Dukcapil dengan jam operasionalnya tetap ya Pak ya, tetap dari jam 8 sampai jam 4, tapi tetap tadi kata Pak Nofri tetap dengan mematuhi protokol kesehatan dengan 4M tadi, tetap dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jadi sudah ada di sana kalau misalnya notifikasinya boleh mengambil atau sudah jadi, nah di situ nanti ada harinya, jamnya, jadi pemirsa bisa langsung datang ke sana sesuai dengan hari dan jam yang telah ditentukan. Untuk itu Nabi sebelumnya terima kasih banyak untuk Pak Nofri setelah berkenan hadir di studio RBTV dan memberikan banyak sekali nih edukasi tentang administrasi Dukcapilnya sendiri. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Akhir kata Senevi Aprilia pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.